Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Komandan dan Lanal Cilacap, yang saya hormati pula segenap jajaran dari dan Lanal Cilacap ini, yaitu ibu-ibunya ya, istilahnya ibu apa Bu? Bayangka, Jala Lampu orang paham. Oh iya. Nah, saya taunya Dharma Wanita ya, sama Bayangkara yang selama ini akrab ya. Jadi mohon maaf. Jadi nanti saya jadi tambah pengalaman ya. Yang selanjutnya juga ibu-ibu yang hadir sore hari ini. Mari kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sore hari ini kita dapat bertemu dengan acara yang sangat mulia, yaitu berupa tausiah ya Bu ya. Jadi dalam rangka apa Bu ini Bu? Maulid Nabi. Alhamdulillah. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi Bu? Karena di sana sudah dikisahkan bahwa pamannya dan kakeknya dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu juga melaksanakan tasyakur ya Bu ya. Kalau kita ikuti sekarang namanya akikoh ya Bu ya. Nah, di situ beliau mengadakan tasyakur akbar, yang di situ dengan mengajak Rasulullah yang waktu itu belum menjadi nabi, baru lahir, diajak tawaf keliling Ka'bah. Lalu di situ mengadakan tasyakuran walimah ya, atau akikoh, karena bersyukur cucunya lahir, bersyukur keponakannya lahir. Jenengan kenal Bu siapa? Hah? Kenal enggak omnya Nabi Muhammad siapa yang waktu itu walimahan akikohan di Ka'bah? Siapa Bu? Jane kenal, cuma lagi lupa ya. Siapa coba? Kalau dalam Al-Quran dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Siapa? Abu Lahab. Jadi yang tasyakuran, yang walimahan, yang akikohan ketika Rasulullah lahir bukan pamannya yang bernama Abu Thalib, tetapi Abu Lahab alias Abu Jahal. Lah tapi kenapa sekarang Abu Lahab, Abu Jahal masuk di dalam Al-Quran yang di situ diklaim menjadi ahli neraka? Tabbat yada abi lahab wa tab. Sungguh celaka Abu Lahab dan istrinya. Ya. Yang istrinya di situ menyiapkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk di neraka sama-sama. Ya, karena apa? Karena ketika sudah menjadi rasul, kemudian pamannya ini nantinya memiliki sifat hasud. Hasud adalah iri, dengki ya. Keponakanku yang baru lahir, keponakanku yang lebih muda, kenapa melebihi aku? Kenapa menjadi pemimpin lebih besar dari aku? Gitu. Nah, terus kemudian dia juga merasa iri atau merasa dengki atau merasa tidak rela karena dulunya nenek moyangnya menyembah berhala, tapi kemudian Muhammad Rasulullah mengajak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti faktor dengki itu sangat jahat. Nggih Bu?
Jadi di situ katakan bahwa hasud atau dengki itu lebih berbahaya daripada kayu bakar. Dalam hal apa? Dalam membakar kebaikan-kebaikan manusia sehingga kebaikannya hancur lebur hilang. Naudzubillah min. Makanya kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh hasud. Bu, soalnya di sini banyak yang luar Jawa ya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia ya. Yang kemarin pernah ke rumahnya Bu Fani ya, barangkali kaget loh, kok Bu Tuti bukan seperti yang kemarin gitu ya. Yang kemarin bahasa Jawa ngapak gitu ya. Sekarang kok bahasa Indonesia. Karena di sini khusus banyak yang dari luar Jawa. Oke, saya teruskan. Kemudian dari sifat hasud inilah kemudian yang menjadikan Abu Lahab dan istrinya masuk ke dalam neraka, karena sifat iri dengkinya, sifat hasudnya ini nantinya membakar dirinya, membakar hatinya supaya terus mencelakai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Wong nek iri kuwi anak-anak baik ya Bu ya. Bahasane Cilacap nggih napa nggih? Anu wong ayu ya ning iri be guli ngomong jare lah ayu wong lenjeh Bu anak-anak baik bahasa Cilacap nggih napa nggih si mending kur lenjeh ning itine iki lho ana wong sugih ya, wong sugih ning anu iri sing ora sugih ya guli ngomong aja kayak bisane sugih ngerti ora nang apa utang bank Bu si mending ngarani utang bang. Lebih parah lagi, tahu nggak tuh kenapa kayak nggak tahu kenapa sih, mau tahu nggak? Apa mau tahu banget gitu ya? Udah begitu terus, iya deh mau tahu banget. Itu sebenarnya nyupang, Bu, tahu nyupang? Nyuwun maring, maring tuyul, nyuwun maring tuyul itu. Itu bahasa Jawa sebenarnya ya. Nyupang niku nyuwun maring pangeran jane. Nah, cuma karena bahasa Jawa pangeran iki warna-warna ya. Nah, itu ada pernah ya. Ada seorang mahasiswa dari luar Jawa ya, dari luar negeri. Itu heran sama orang Jawa. Kenapa Tuhan Allah kok dikatakan pangeran? Bu. Pahami ini orang yang bertanya ya. Kenapa Allah dikatakan pangeran? Kok enggak sekalian dipanggil raja? Bu? Karena menurut persepsi orang luar Jawa, pangeran itu adalah anaknya raja. Sedangkan Allah itu adalah raja seluruh alam. Kenapa diundang pangeran? Itu orang Jawa. Tapi yang dimaksud pangeran dalam bahasa Jawa itu adalah sesuatu yang disembah. Nggih, niku paham nggih? Nah, makanya nyupang nyuwun maring pangeran. Lah, nyuwun maring pangeran kalau yang lurus berarti nyuwun maring Gusti Allah. Tapi dimencengaken nang wong Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur nyupang kuwi ngepet. Tahu ngepet Bu? Ya tahu ya ngepet. Jane babi ngepet ana apa ora jane? Bu, ana apa ora jane? Ada ya Bu ya. Nah, kita tidak pernah tahu itu barang gaib tapi ternyata ada ya. Karena memang ada ya. Ya kita harus percaya. Artinya percaya apa? Memang ada sebagian orang yang mencari kekayaan dengan meminta pertolongan kepada jin ya. Lah, ini naudzubillah summa naudzubillah Bu. Ini namanya sesat jidan ya. Sesat sing kebangetan sesate. Sebab apa? Sebab manusia secerdas kita kok minta kepada jin, sedangkan jinnya minta kepada Allah. Percuma, jinnya sebenarnya tidak bisa apa-apa. Kita cuma dibohongin doang Bu ya. Dibohongin doang sama jinnya, seolah-olah itu kekayaan dari nyupang. Padahal tanpa nyupang pun, tanpa ngepet pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kekayaan kepada kita. Dan lebih ruginya lagi, naudzubillah summa naudzubillah,
Orang yang nyupang tidak akan pernah tenang. Sekaya-kayanya pasti hatinya menderita. Dan lebih jahatnya lagi, nanti akhir hayatnya juga naudzubillah min dzalik suul khotimah, masuk neraka. Naudzubillah min. Kasihan ya Bu ya. Kasihan dia lu. yang kasihan yang itu yang nyupang ya. Kalau kita ya naudzubillah ya. Itu. Dah ya. Itu orang hasud ya, temennya kaya saja dikira nyupang. Padahal masya Allah Bu, kalau zaman sekarang kok ingin atau melihat kekayaan orang lain, kita nggak ada habisnya. Nggih napa nggih? Kita sudah bikin rumah bagus, temannya bikin lebih bagus lagi, ya kan? Lah terus kita sudah bikin punya mobil baru bagus, temennya lebih bagus lagi. Apalagi kalau yang dilihat adalah artis, ya. Contoh, masya Allah artis zaman now, ya Bu ya. Ya saya tahunya sekarang sih ya. Dulu itu kalau yang namanya pernikahan, ya biasa-biasa wajar lah ya Bu ya. Yang namanya souvenirnya apa Bu? Paling-paling ya ya kipas ya, terus kemudian dompet ya, tas, gelas. Lah sekarang souvenir kok MLM ya, logam mulia ya, LM ya, logam mulia, masya Allah ya. Lah kalau ditiru sama kita tidak ada habisnya. Akhirnya sudah kaya, kemekin lebih kaya lagi, kepengin lebih kaya lagi. Akhirnya saking bingungnya nyupang akhirnya dibohongin sama jin. Akhirnya suul khotimah, naudzubillah min. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ diutus dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir itu tidak lain diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alam. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kasih sayang. Berarti Rasulullah itu disuruh menebar kasih sayang pada seluruh alam. Padahal yang namanya kasih sayang Bu, baru kasih sayang antar individu saja ya, bapak sama ibu saja, dahsyatnya luar biasa rasanya, ya kan? Makanya kalau orang menikah dikatakan mudah-mudahan sakinah mawaddah wa rahmah. Rahmah itu lebih dahsyat daripada mawaddah ya. Kalau mawaddah itu cinta yang berdasarkan ada nafsunya ya, ada tujuannya, ada ya tujuan, tendensi ya. Jadi ingin kenikmatan ya. Tapi kalau rahmah itu adalah kasih sayang yang murni, yang tanpa tendensi. Nah ini Rasulullah disuruh oleh Allah menjadi rahmatan lil alam, menyebarkan ya, menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Berarti Rasulullah memang luar biasa. Manusia disuruh menebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Sedangkan kasih sayang antar individu saja sudah sangat dahsyat rasanya. Gitu Bu. Contoh. Ya, mohon maaf ini. Ya. Ini karena saya diberi kasih sayang. Lainnya apa Bu itu Bu? Aqua ya. Kok saya dikasih teh, mohon maaf nggih Bu Komandan. Ini saya terima ya cintanya ya. Rahmahnya saya terima ya, Masya Allah. Dan hebatnya lagi nih, saking cintanya rahmahnya kepada saya sampai tutupnya saja berbunga-bunga ya. Menunjukkan rahmahnya ya. Masya Allah ya, terima kasih ya. Nah ini Masya Allah ya. Lah Rasulullah itu suruh menebar kasih sayang seluruh alam. Makanya Rasulullah itu punya satu modal yang paling penting, yaitu dikatakan dalam Al-Quran adalah innaka la'alla khuluqil azim. Rasulullah adalah sebaik-baik akhlaknya
dari seluruh akhlak yang paling baik dunia akhirat. Masya Allah. Kita harus bangga, Bu. Punya nabi, punya rasul yang akhlaknya dipuji sama Allah sebagai akhlak yang terbaik seluruh alam. Ya. Nah, tujuan satu, kenapa Rasulullah diutus, ya, untuk menebarkan kasih sayang seluruh alam. Ini hikmah maulud nabinya, ya. Yang kedua dikatakan di sana, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Tidak diutus Rasulullah kecuali untuk memperbaiki akhlak supaya karimah, akhlaknya menjadi baik, menjadi bagus. Bu, ketika Rasulullah belum lahir, ya, ketika Rasulullah lahir sebelum menjadi Rasul, Masya Allah, kondisi masyarakat Arab yang waktu itu mewakili dunia, berarti seluruh dunia sebenarnya seperti itu. Dolimnya luar biasa, ya. Menyembah itu ada yang menyembah burung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Bahkan lebih dasarnya lagi, ada naudzubillah, summa naudzubillah, menyembah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kok disembah, itu gimana? Sampai sekarang masih ada, Bu. Ya. Sampai sekarang masih ada dan di Indonesia juga ada. Makanya kemarin masuk ke YouTube juga, tapi sekarang YouTube-nya sudah dinonaktifkan karena itu bahaya, mbok ditiru sama anak muda, ya. Anak muda zaman sekarang itu sudah dicekoki dengan pemahaman-pemahaman bahwa semua agama sama, ya. Bahwa agama tidak penting, bahwa agama itu mengganggu. Naudzubillah min. Hati-hati, Bu, ya. Kita harus hati-hati. Nah, menyembah hawa nafsu itu bagaimana? Kumpul, Bu, ya. Laki-laki perempuan bersama di situ, bukan suami, bukan istri, bukan pasangannya, pesta bareng-bareng, pesta mabuk-mabukan itu, ya. Mabuk-mabukan zaman dulu, entah apa yang buat mabuk itu, setelah mabuk sampai nggak sadar, langsung main pasangan masing-masing siapa yang diinginkan. Anehnya yang paling takwa, kalau bahasa kita kan paling takwa, ya, yang paling hebat pengamalan keagamaannya adalah yang maboknya paling kuat dan yang pasangannya paling banyak, yang itunya paling lama dan banyak. Paham? Pesta hawa nafsu, ya, karena itu menyembah hawa nafsu. Naudzubillah min. Tetapi ketika Rasulullah hadir menjadi Rasul, kemudian diserunya apa? Ini trik, ya. Sukses hidup dunia akhirat. Yang pertama, Rasulullah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, dicatat dalam Al-Qur'an karena mendapatkan wahyu, ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Ya. Wahai manusia sekalian, sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya. Ya. Jadi yang ketiga, Rasulullah diutus untuk mengajak manusia semuanya, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah gunung, jangan menyembah Nyai Roro Kidul, ya. Ada nggak orang menyembah Nyai Roro Kidul? Ada, kita aja nggak tahu, ya. Nah, ada yang menyembah apalagi matahari tadi, ya, macam-macam itu. Lah, tapi Rasulullah diutus untuk menyeru manusia supaya hanya menyembah kepada Dulu juga menyembahnya beda-beda. Ada yang dengan cara memberikan persembahan, Bu. Jadi misalnya kepengin panennya bagus, ya. Lah terus kemudian yang menyembah matahari itu mintanya kepada matahari. Nah, tapi ada juga yang menyembah kepada Dewi Kejahatan, ya. Atau dalam bahasa yang lainnya ya Dewi apa gitu, ya, ada bahasanya. Lah dewinya itu dipersembahkan misalnya perawan, ya,
anak perawan, gadis yang paling cantik di situ, kemudian disembelih darahnya, katanya suruh supaya untuk dewinya, supaya nanti panennya bagus. Nah, hal yang semacam itulah kesesatan semacam itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diseru supaya hanya menyembah kepada Allah, jangan musyrik ya. Karena apa? Hakikatnya yang mau memberi panen, yang mau memberi rizki maupun tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti tips sukses dunia akhirat yang tadi sudah banyak sekali ya. Yang pertama harus selalu rahmah, harus banyak kasih sayang. Yang kedua tadi harus berakhlakul karimah. Yang ketiga harus hanya menyembah Allah, jangan musyrik ya Bu ya. Kalau meminta juga jangan kepada selain Allah, meminta saja kepada Allah melalui sholat hajat, melalui sholat tahajud. Kalau seandainya kita kok sholat tahajud sendiri, tahajat sendiri nggak makbul barangkali karena dosa kita banyak ya, atau karena cara doa kita kurang bagus ya, boleh minta teman, tetangga atau ulama mengumpulkan doa bersama. Itu seperti itu, tapi hakikatnya memintanya hanya kepada Allah. Jadi doa bersama dan minta didoakan kepada ulama atau ustadz itu bukan musyrik, tapi dalam rangka mohon ziyadah doa atau tambahan doa, bantuan doa. Karena belum tentu doa kita dikabulkan, karena mungkin kita banyak dosa atau kita makan yang haram dan lain-lain. Tapi kalau ulama kita husnudon bahwa beliau adalah lebih baik dari kita, kan begitu nggih? Jangan mikir, Allah itu bututi itu kok banyak ya ustadz pada KDRT ya, terus ada pelecehan gitu ya, sering ya di TV ya. Naudzubillah min dzalik. Yang kayak gitu ya jangan dianu, itu namanya oknum ya. Kebanyakan pasti tidak seperti itu. Artinya dari 1000 hanya 1 yang seperti itu. Berarti memang dia memang labelnya saja yang ustadz, labelnya saja yang ulama, ya kan? Nah, itu maksudnya. Maka kemudian di sini yang selanjutnya, tips hidup dunia akhirat yang baik adalah diteruskan dalam ayat berikutnya supaya sukses. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Itu rumus Bu. Sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang, setinggi-tingginya pangkat orang, kalau durhaka terhadap orang tua tidak akan sukses. Lihat saja ya. Bahkan di dunianya saja sudah rekoso. Walaupun kelihatannya pangkatnya tinggi, tetap tidak tenang. Bahkan nanti suatu saat bisa-bisa su'ul khotimah. Naudzubillah min. Dengan kenal Pak Insinyur Jokowi Widodo, kenal sinten? Presiden kita nggih. Itu Masya Allah Bu, sama bundanya itu bersujud di kakinya ya. Pak SBY juga demikian, Pak Soeharto juga demikian. Bahkan tidak hanya sujud kalau sungkem di kakinya, termasuk membasuh kakinya. Kita padahal yang orang biasa belum pernah ya Bu, pernah sungkem di kaki ibu sampai nyium kakinya pernah? Oh, pantesan jadi kepala ya. Yang lainnya belum pernah, makanya nggak pernah jadi kepala ya. Nah, Masya Allah ya. Itu sukses dunia akhirat itu harus ya. Harus rumusnya pasti harus birrul walidain ya. Bahkan dikatakan dalam hadis ya kan, ridhollah biridhol walidain. Ridho Allah karena ridhonya orang tua. Ya kan? Suhtullah bi suhtil walidain. Murkanya Allah juga tergantung murka orang tua. Musibah di dunia ini kebanyakan, sebagian besar itu karena banyaknya anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya.
Makanya kita kan sering dengar ya Bu ya, tiba-tiba ada gunung meletus, tiba-tiba ada petir yang sangat dahsyat ya, dan sebagainya. Itu karena sekarang itu banyak sekali orang durhaka. Bu, pernah dengar ada anak itu melaporkan orang tuanya ya ke meja hijau hanya karena orang tuanya menebang satu pohon dijual di pekarangannya. Pernah dengar? Ya kan? Padahal pekarangan itu tadinya dari orang tuanya. Cuma karena orang tuanya sudah mewariskan, tapi orang tuanya masih hidup. Kemudian yang namanya orang tua biasanya sepanjang hayat akan merasa kalau harta anak harta orang tua. Nggih napa nggih? Apalagi memang itu dulunya dari orang tuanya. Satu begitu. Kedua, barangkali ibunya sudah nyun sewu, udah pikun nggih, jadi lali, sudah diberikan ke anaknya malah ditebang dijual, butuh duit. Ya, hati-hati kalau yang punya orang tua sudah pikun nggih, nyun sewu. Orang tua sudah pikun tuh aneh ya. Ya, maksudnya saya sih barangkali belum pikun ya orang tua saya. Tapi kan ada gejala aneh menjelang pikun biasanya ya. Perasaan tadi barusan minta uang, ini njaluk duit 200 misalnya ya. Wis dinai, nyesuk maning. Nyong dene wingi urung dinai ya sing 200 nai mening, Bu. Bu. Kita jangan mangkal, kita jangan lah ibune lho dinai wingi njaluk maning ngarani ora dinai kebanget. Jangan Bu, tapi kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah melase ibuku, kita jangan-jangan wis menjelang pikun. Bu, jadi diparingi maning ora Bapak. Bismillah ya Allah, niat nawa itu birrul walidain 200 siki. Gemien ngopeni aku bengasekan 200 juta. Bu, itu ya. Dan memang betul, harta anak itu adalah harta orang tua. Bahkan Bu, tak kasih tahu ya. Kalau yang belum tahu, kalau yang sudah tahu ya tak ingatkan lagi ya. Seluruh tubuh kita ini milik orang tua. Jadi seandainya ibu meminta kepada kita, "Nenek, kowe awakmu ki anu kang aku ene di peceli nggo aku peceli tahu." Di kayak ayam gitu ya di itu ya, kowe kon gelem kon uli. Logikanya dari mana Bu Tuti? Logikanya begini, kita dulu di dalam kandungan ibu selama 9 bulan kita tidak makan kecuali dari makanan yang dimakan oleh ibu melalui plasenta, ya kan? Lah terus kemudian ketika sudah lahir kita disusui, kita makan minum melalui ASI dari ibu. Jadi memang seluruh tubuh kita adalah dari ibu. Itu kenapa seorang anak kalau durhaka kepada ibunya terutama, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ridho. Dan itu akan dibalas di dunia. Masih di dunia dibalas, apalagi di akhiratnya. Naudzubillah min ya, itu. Jadi harus kita kepada orang tua juga harus birrul walidain. Nah, terus kemudian di sini Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, kemudian untuk menyembah kepada Allah, jangan sampai musyrik juga, ya. Terus kemudian di situ ternyata ada tips lagi. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, tidak hanya sekedar berbakti kepada kedua orang tua, tapi diteruskan lagi di sana. Terutama kalau kita ketika masih bersama Rasulullah, tentu saja dulu adalah berbakti kepada Rasulullah, ya kan? Karena Rasulullah adalah Nabi. Bu, suka sholawatan enggak Bu? Alhamdulillah. Kenapa kita bersolawat kepada Rasulullah? Di dalam Al-Quran dikatakan, ya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman,
berselawatlah engkau sekalian kepada Nabi, kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya itu bersolawatnya bagaimana? Solawatnya kalau Allah itu tidak seperti solawat kita, ya. Lah kalau Jibril ada dikatakan contoh solawat dari malaikat Jibril, mungkin jenengan belum paham. Coba tak itu yang kayak gini Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sholatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Makanya nggak pakai Sayyidina Bu, karena Jibril dengan Muhammad itu selevel, karena Nabi Muhammad adalah Nabi, malaikat Jibril adalah malaikat, makanya Sallallahu ala Muhammad. Tapi kita boleh pakai sholawat itu, terutama apa? Ketika kita berdiri ya Bu ya, nanti misalnya mau berdiri mau pulang Sallallahu ala Muhammad, karena dijanjikan orang yang ketika mau berdiri kok selalu membaca Sallallahu alaihi Muhammad, itu tadi seperti tadi, itu akan dimuliakan derajatnya, ditinggikan derajatnya. Masya Allah. Nah, berarti yang selanjutnya kalau mau tips sukses itu adalah disuruh mengikuti sunnah Rasul, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan bersolawat. Mengapa solawat? Ya kebangeran ngertos Bu? Bu, kebangeran ngertos? Cara gue ini kebangetan ya, tapi kebangetan saking kebangetannya jadi kebangeran. Nah itu karena apa? Wong sudah ditunjukkan oleh Rasulullah jalan yang benar menuju surga, ya. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad kita tidak akan masuk surga. Mengapa? Karena Allah sendiri mengatakan diciptakannya surga itu karena diciptakannya Muhammad, karena akan ditempati oleh Nabi Muhammad. Berarti nek orang anak Nabi Muhammad orang anak swarga. Lah kok dewek sing arep dilebokna swarga, dituntun-tuntun nang kono, ditidokna jalan supaya masuk surga, kon selawat tok ora gelem, cetil mbetitil bin medit. Nggih napa nggih? Bu. Contoh ya. Wong aku disuguhi teh iki tok wis matur nuwun banget nggih mboten. Lenggane